Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Peserta ya hari ini ya? 20 Pak di Sleman Pak. Tapi 10 menurutku karena keren Pak. Enak Pak maksudku. Ya gak ada beda sama vaksin yang lain. Lapar Iya, Pak. iya. Saya makan Dok, lapar, ngomong habis vaksin mau ada apa nih? Langsung aktivitas atau mau istirahat dulu? kerja Pak. Ini langsung ke Turi lagi Pak, dipanggil Puskesmas Turi saya. Mau ngapain di Turi? Ya kerja Pak, ketemu sama kawan-kawan lah, nakes-nakes di sana. Oh iya. Nah, Dok, Makan ya. siap lanjut aja. Dok, satu hal adalah kenapa sih kita itu perlu divaksin? Oh, Pertanyaannya. jadi kita tuh perlu divaksin dalam artian untuk ini Pak. Satu, vaksin kita kan ada yang namanya status pandemi ya Pak. Status pandemi itu WHO mengeluarkan, dan kalau bisa dibilang selesai itu kalau 70% warga kita terinfeksi, namanya herd immunity. Herd immunity bisa diraih jadi dua tahap, Suaramu Dewi. natural infeksi atau vaksinasi. Males. Nah, kalau natural infeksi Pak, nah COVID ini 80% ringan, 20% berat. Bapak bayangin, kalau 70% warga kita kena COVID, 20% dari 70% kita kena berat, paskes sanggup nggak Pak? Ya enggak. Nggak sanggup Pak. Nggak mungkin kita nunggu natural infeksi, itu sama aja kita pemakaman massal Pak. Makanya alangkah lebih baik dengan vaksinasi ini, kita bisa menciptakan herd immunity lewat vaksin, dan kita bisa memacu kekebalan alami. Sehingga kita kalaupun kena COVID, kita nggak ada efek berarti Pak. Karena ingat, nggak semua rakyat itu imunnya kuat. Ada orang bilang COVID tidak menakutkan. Loh iya kalau kamu anak muda. Loh, tapi kalau kamu ada gangguan yang lain, kalau orang tua gimana Pak? Kita kan nggak tahu seberapa kuat diri kita. Wong imun tuh kecil-kecil kok. Benar nggak Pak? Maksudnya vaksin ini dalam rangkaian untuk mengeluarkan status negara dari pandemi, biar kita beraktivitas normal. Tapi prosesnya 15 bulan Pak. Jadi setelah 15 bulan baru kita bisa normal lagi kayak dulu. Jadi memang ya bahkan ada kok Dok kasus gitu ya, anak muda bahkan yang secara umur mungkin fit gitu ya, ketika kena COVID meninggal itu banyak juga gitu kan. Artinya Pak, memang dan COVID ini kita hari ini berduka ya Pak ya. Saya Ali Jaber wafat loh Pak, dan beliau belasan hari kena COVID. Akhirnya hari ini negatif. Tapi Allah berkehendak lain Pak. Kita nggak bisa Pak membiarkan orang-orang penting seperti ini tuh kena terus tuh nggak bisa Pak. Iya betul. Akan banyak orang-orang penting di Indonesia tuh yang akan kehilangan Pak kalau seperti ini terus. Iya benar. Nah tapi kan gini Dok. Belasan hari loh Pak, beliau tuh kurang baik apa? Menyebarkan kebaikan, disegani banyak orang, ayam tidak pernah mengasuh, tidak pernah apapun. Beliau disegani banyak orang, dan belasan hari kemarin ICU, keluar ICU semua orang udah seneng gitu, karena negatif, akhirnya negatif. Tapi hari ini dipanggil, itu tuh kayak, menurutku kayak harusnya semua orang udah sadar, ini udah bahaya banget gitu loh. Kita nggak bisa biarin talenta-talenta dan orang-orang baik di Indonesia tuh hilang satu persatu hanya karena virus laknat kayak gini gitu. Iya, makanya kita harus bersama tuh kita vaksin ya Dok ya. Iya, Makanya kita harus makan bergizi Pak. Kalau kita vaksin Betul. nggak makan, nggak olahraga, nggak protokol sama aja. Iya benar. Dok, tapi ada yang menarik nih kan. Ketika sekarang juga kasus harian juga makin tinggi. Kemarin ada 11.000 kalau saya nggak salah kan. Positifnya 11.000. Nah, ini di tengah vaksinasi juga berjalan. Apakah ini nggak dilematis Dok? Ketika kasus corona lagi naik, terus kemudian vaksinasi juga dijalankan. Yang tadi juga saya lihat juga rupanya di puskesmas juga kerumunan juga cukup lumayan. Ini gimana Dok? Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin justru kontradiktif gitu. Kalau yang misalkan kerumunan seperti ini, kita nggak munafik ya Pak, kita nggak munafik nih. Saya tuh selalu bilang ke masyarakat, cuci tangan pakai masker tuh wajib, jaga jarak. Itu susah, bekerjalah semaksimal mungkin yang kalian bisa, dan kita nggak munafik Pak. KRL, ya kan, pasar, ya kan, perkampungan, pos ronda, itu semua berarti ada kerumunan, tapi bekerjalah semaksimal mungkin. Ingatkan sesamamu kalau bisa. Saya tadi langsung ingetin, woi, ayo dong, jaga kerumunannya. Mereka bubar. Emang kita harus tegas pada diri kita dan pada sesama, Pak. Kenapa? Kita ini manusia, makhluk sosial. Bukan apa-apa sanksi. Kayak kita dulu lah, Pak. Ya kan, kayak gini loh. Kalau kamu sama orang tua yang hormat dong. Apa salahnya mengingatkan sesama? Dan kalau diingatkan, gak usah tersinggung. Santai aja. Karena apa, Pak?
saya nggak munafik, semua orang jaga jarak tuh susah. Kenapa? Orang Indonesia jumlahnya banyak, cuman kita bekerja semaksimal yang kita bisa. Apa yang kita bisa cegah, kita cegah. Yang penting pakai masker, cuci tangannya itu loh, Pak. Saya tuh, saya bahan sanitizer tuh seminggu bisa habis loh, Pak. Iya. Cuci tangan. Tapi gini dok, ada dua pertanyaan lagi lah. Satu yang terakhir adalah, tadi kan dokter bilang dengan pemerintah ini sekarang PR-nya banyak terkait vaksinasi. Bagaimana caranya mengajak orang untuk akhirnya sadar. Nah, kalau dokter Tirta, apa usulannya supaya masyarakat kelas bawah gini khususnya, karena memang saya ini pengalaman saya dok ya, di RT ini udah mulai didata, tapi faktanya yang baru daftar itu adalah ya anggota keluarga RT, sementara warga yang lain tuh mereka takut gitu. Nah, itu PR-nya kader kesehatan tingkat puskesmas untuk mengedukasi mereka, Pak. Kita tuh punya sistem kesehatan mantep loh, posyandu, puskesmas, dan kawan-kawan. Asal Kemenkes membuat briefing yang bagus, kader-kader kesehatan kita dari tingkat posyandu tuh bisa mengedukasi dengan baik, Pak. Itu, Pak. Itu tugasnya kader kesehatan. Ya kan? Iya. Ya, itu.